Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Lulu Zinatul Mila dalam program Jejak Hijau Jagakarsa. Program edukasi dan inspirasi hijau langsung dari jantung kota Jakarta Selatan. Nah pemirsa, masalah klasik tinggal di suburban seperti Jagakarsa ini adalah lahan perkarangan yang makin terbatas. Tapi siang ini kita akan melihat bagaimana keterbatasan itu akan disulap menjadi dapur hidup yang produktif. Di sisi saya sudah ada sosok inspiratif yang akan berbagi pengalamannya dengan kita semua. Ada Bapak Saadi dan Ibu Nur Hasanah yang sukses memindahkan kebutuhan pasarnya ke halaman rumah. Pak Saadi, boleh tidak diceritakan sedikit apa sih konsep dasar dari dapur hidup yang sedang digalakan ini? Gini Mbak, yang pertama itu konsep daripada dapur hidup itu adalah kita membutuhkan sesuatu dengan lahan-lahan sempit, di mana di kota Jakarta ini sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang bisa kita tanamin gitu. Ya. Pertama, ada bagian daripada program kami di wilayah Jakarta ini akan memprioritaskan ibu-ibu untuk bisa berorientasi, berkarya dalam menumbuhkan karya-karyanya. Pertama untuk ibu-ibu itu menanam sayur-sayuran, apotek hidup, Keren sekali itu Bapak. bumbuan semacam kayak serai, kunyit, dan yang lainnya dengan cara untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi manfaat gitu Mbak. Nah, kalau dari sisi Bu Nur Hasanah sendiri nih, selaku ibu rumah tangga, apa sih motivasi awalnya? Ya gini Mbak, awalnya karena harga di pasar itu terus menaik, terus naik. Jadi kenapa kita nggak kepikiran untuk nanam sendiri gitu kan. Jadi kalau mau masak kita tinggal petik di kebun kita sendiri. Keren. Gitu, Mbak. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan membedah 3 jenis tanaman dapur hidup yang mudah ditanam. Tetap bersama kami di Jejak Hijau Jagakarsa. Kembali lagi di Jejak Hijau Jagakarsa. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Di sini sudah ada beberapa tanaman, ada cabai, ada daun bawang, ada serai, dan ada juga kunyit. Pak Saadi, kenapa sih ketiga tanaman ini yang paling direkomendasikan untuk ditanam? Gini Mbak, karena kebutuhan di dapur itu para kaum ibu biasanya ya ada kebutuhan yang sifatnya mendadak. Jadi dari tim kami memberikan solusi bagaimana caranya ibu-ibu tidak kerepotan pada saat kebutuhan itu mendadak. Jadi yang ditanam pohon cabai, bawang, serai, kunyit, itulah yang menjadi kebutuhan dapur inti. Nah, kalau untuk kunyit sendiri, bagaimana Bu perawatannya? Apakah susah? Sama sekali nggak susah ya Mbak. Kunyit ini malah suka di tempat yang agak lembab. Cukup disiram sekali sehari. Keuntungannya selain rimpang, kunyitnya juga bisa buat bumbu kuning atau jamu. Daun kunyitnya pun sering saya pakai buat masak rendang atau gulai. Jadi multifungsi banget kan Mbak?
Wah, iya betul sekali Bu. Ternyata satu jenis tanaman saja manfaatnya banyak sekali ya. Lalu untuk serai ini kan ukurannya besar ya Pak, terus rimbun. Bagaimana menyiasatinya di pekarangan yang sempit? Kalau menurut saya tidak begitu sulit. Di saat pohon ini sudah mulai rimbun, pohon serai ini artinya sudah sekali hidup di suasana baik panas, sejuk apapun. Kalau seandainya nanti dia sudah rimbun, bisa dipotong kembali, diperkecil, lalu dipindah-pindahin, itu diperbanyak. Gitu. Wah, menarik sekali. Selain hemat belanja, pekarangan juga bebas dari nyamuk. Nah, di segmen ketiga nanti, Bu Hasana dan Pak Saadi akan mempraktikkan langsung cara menanamnya. Tetap di Dapur Hijau Jagakarsa. Kembali lagi di Jejak Hijau Jagakarsa. Nah, silakan Pak Adi dipandu langkah-langkah pembuatannya. Baik, kita mulai dari pertama. Yang pertama kebetulan di sekitar rumah kita atau sisa-sisa dari botol-botol air mineral itu bisa dimanfaatkan untuk memulai daripada pembibitan pertamanya. Yang pertama, kita tidak perlu repot-repot kembali untuk membeli pot-pot atau yang lainnya. Cukup dengan botol ini bisa berguna untuk penanaman-penanaman apotek hidup atau dapur hidup. Pertama, sebelum kita menanam pohonnya, kita potong kembali seukuran untuk pembibitan. Kita potong, gitu. Kita ambil daripada ya. Mudah sekali. Ini untuk pembuatan airnya di sini. Semua kita belah. Ini untuk pembibitan airnya. Ini untuk pembibitan saja ini. Kita ambil media untuk penanamannya. Kita masukkan secukupnya media tanamnya. Lalu kita ambil daripada sisa-sisa yang ada di dapur, kita kembalikan, kita hidupkan kembali. Mudah sekali. Dan dengan cara begini dalam waktu 7 hari maka dia akan timbul kembali pucuk-pucuk atau daun-daun barunya begitu. Wah, sangat praktis sekali ya Pak ya. Bahkan anak kos pun kayaknya bisa nih niru kayak gini. Nah, kalau untuk kunyit sama serai, konsepnya juga sama ya Pak? Untuk kunyit dan serai sama, cuman dia lebih lama atau yang mestinya harus 7 hari, dia bisa 10 hari baru bisa keluar daun kembali gitu.
Tetap cara kerjanya kita lakukan seperti pertama. Kita potong untuk pembibitan awalnya. Bagaimana awal dari tadi. Kalau dia cukup tanpa nggak begitu banyak dibutuhkan air kalau kunyit. Kita bolongin untuk penyerapan airnya. Kita isi media tanamnya. Ini biang kunyitnya, pembibitan kunyit. Jangan didiriin, caranya direbahin cara penanamannya. Gitu. Lalu kita isi berupa tanah kembali, media tanamnya yang sudah dicampur dengan pupuk kandang seperti ini. Untuk penanaman serai sekarang ya. Iya. Untuk penanaman serai sama penanam bentuknya dia seperti menanam kunyit. Dia tidak terlalu banyak butuh banyak air. Kita bolongin. Seperti biasa kita masukkan kembali media tanamnya secukupnya. Lalu seperti menanam bawang, dan kita isi kembali dengan media yang sudah disediakan. Seperti ini, mungkin dalam waktu 1 minggu dia bisa udah memunculkan pucuk baru atau daun baru seperti itu. Wah, mudah sekali ya. Kita udah bisa memulai langkah dapur hidup dari perkarangan kita sendiri. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kita akan membagikan tips perawatan harian. Tetap di Jejak Hijau Jaga Karsa. Kembali lagi di Jejak Hijau Jaga Karsa. Nah, Pak Adi, setelah kita udah tanam nih tanamannya, boleh tidak dibagikan tips perawatan harian untuk permisah? Ini Mbak, ya. Mengingat cuaca di Jagakarsa ini cukup baik untuk tanaman-tanaman seperti ini. Nah, kita hanya butuh dalam 1 hari itu cukup 2 kali siram saja. Karena ini memasuki waktu siang gitu ya. Kita siram, kita gunakan, ini ada botol, tetap kita manfaatkan daripada botol-botol yang tidak manfaat menjadi manfaat seperti ini. Kita siram di waktu menjelang siang. Kita siram. Nah, siram itu secukupnya. Seperti ini perawatannya.
Dan apabila pada saat musim penghujan kita tidak harus mensiram kembali, cukup dengan air hujan sudah cukup. Nah, kalau dari Ibu Nur Hasanah sendiri nih, apa pesannya untuk para ibu rumah tangga di rumah? Kalau pesan saya Mbak, atau masker tangannya jadi nggak kotor, tawan-tawan. mulai aja dulu dari satu pot daun bawang di teras. Kalau kita merawatnya dengan hati, tanaman ini pasti akan membalasnya dengan memberikan hasil terbaik untuk dapur kita. Gitu Mbak. Baik, Bu. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih Bapak Saadi dan Ibu Nur Hasanah sudah berbagi ilmu dan inspirasinya yang sangat bermanfaat untuk saya di rumah. Semoga manfaat untuk pemirsa di mana Dapur Hijau Jagakarsa telah mempersembahkan daripada daun-daun atau pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan untuk di dapur. Kesimpulannya pemirsa, keterbatasan lahan bukan alasan untuk berhenti bersikap produktif. Dengan modal kemauan dan barang bekas, kita semua bisa menciptakan ketahanan pangan dari halaman rumah kita sendiri. Saya Lulu Zinatul Mila dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mari menghijaukan bumi kita sendiri. Tetap hijau, tetap sehat.